itu hari apa kemarin ya? Hari kalau nggak salah hari Jumat, Pak, ya? Kamis. Hari Kamis itu pokoknya panen kasus. Panen kasus. Oh, Iya. Panen kasus yang iya, terjadi. iya, ya itu lah. Kenapa kok? Salah satunya begini. Saya kemarin lihat di TikTok itu konten anak-anak itu ngopi di kelas. Ada nggak? Iya, ada. Ya, ngopi di kelas. Bawa kopi saset. Iya, Kopi terus saset. bawa air panas. Bawa air panas sendiri Bawa ngopi. air panas. Sebetulnya enggak apa-apa sih, enggak Nggak apa-apa. apa-apa sih. Yang penting tidak. Halo semuanya, selamat datang di Bincang Santai di SMP 18 Malang. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial, yaitu Pak Imam dan Pak Faisal. Dan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan menggunakan media sosial. Karena beberapa kasus sebelumnya ada murid-murid di SMP 18 yang menggunakan media sosial dengan tidak bijak. Nah, tanggapannya Pak Imam bagaimana tentang anak-anak yang menggunakan media sosial tidak bijak? Terima kasih Afasya Bumi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, media ini semoga nanti bisa menginspirasi dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tentang masalah penggunaan media sosial yang selama ini kita ketahui, terutama di sekolah di SMP Negeri 18 Malang. Baru-baru ini banyak kejadian yang melanggar tata tertib sekolah yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, dalam masa pandemi ini sebelum ada pertemuan tatap muka atau sekolah 100%, itu kan anak-anak di rumah itu intensitas menggunakan HP kan lebih banyak daripada membantu orang tua melakukan hal-hal yang bermanfaat. Pasti intensitasnya lebih banyak menggunakan HP. Pada waktu ada pengumuman PTM 100%, ya, otomatis HP pun itu tidak akan bisa lepas dari anak-anak waktu di sekolah. Karena kenapa? Bapak Ibu guru masih banyak yang istilahnya membutuhkan perangkat itu yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi materi-materi yang diberikan Bapak Ibu guru itu banyak yang dicari melalui smartphone-nya, browsing lah istilahnya. Iya. Tetapi banyak yang disalahgunakan. Ini masalahnya banyak yang disalahgunakan. Ibaratnya anak habis dikurung ya di rumah, ditinggal orang tuanya kerja, terus kemudian sekarang dilepas di sekolah. Bagaimana perasaannya? Pasti anak-anak itu senang. Apapun yang dilihat, apapun yang terjadi, pasti anak-anak itu difoto, direkam. Boleh, itu sebetulnya boleh. Nah, tetapi ada hal-hal yang harus sebetulnya diketahui anak-anak itu jangan terlalu egois dalam mempublikasikan hasil fotonya, hasil rekamannya. Karena kenapa? Itu nanti akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Salah satu contoh ini, misalkan ada anak bertengkar. Itu pasti di sekolah itu pasti ada ya. Nah, anak-anak itu ada yang ngerekam, terus kemudian diupload di statusnya. Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu yang seharusnya harus kita rem dulu, jangan diupload. Nah, apa yang dilakukan anak-anak seharusnya, walaupun anak-anak ini sudah terlanjur ngerekam, ini jangan diupload. Karena nanti akan menimbulkan masalah bagi siapa? Bagi anak-anak terutama, dan umumnya bagi sekolah. Kalau sudah terlanjur merekam, laporkan saja ke Tatib biar diproses. Nah, ini yang latah ini. Anak-anak ini latah maksudnya. Latah itu apa ya? Latah itu Ikut semua gitu. Apa ya? Kayak ikut-ikutan gitu. Jadi apapun misalkan ada apa gitu ya.
direkam, terus kemudian difoto, diupload. Nah, nggak tahu akibatnya apa yang nanti akan sesuatu ini yang akan diupload ini mengakibatkan baik atau buruk. Anak-anak masih belum tahu. Nah, makanya itu perlu ada yang namanya kesadaran diri. Jadi tugas Bapak Ibu guru itu seharusnya mengingatkan kepada anak-anak bahwa ini sebetulnya harus kita hentikan seperti itu. Harus kita hentikan. Kalau sudah di blow up seperti itu ya, hal-hal yang negatif dibuat status terus kemudian di blow up, ya nanti akan mencemarkan satu nama baik anak itu sendiri. Pasti ditangkap Ajis itu pasti. Karena itu pasti ditangkap Ajis. Yang pertama itu orang tua pasti akan dipanggil. Orang tua dipanggil, diberi pembinaan istilahnya. Diberi pembinaan. Terus kemudian nama sekolah SMP 18 Malang yang sebetulnya ini sudah bagus itu pasti akan tercemar. Gitu. Intinya begitu. Jadi bijak dengan menggunakan media sosial itu sekarang itu harus ditanamkan di anak-anak, terutama anak-anak seusia SMP begini. Anak seusia SMP kan masih labil. Apapun di-share. Ya, apapun di-share. Jangan di-share dulu lah, di-stop dulu. Di-stop. Kalau misalkan melanggar, laporkan. Pak, ini tadi saya tidak sengaja merekam, nanti akan diproses. Begitu. Ada lagi kasusnya, tapi nanti tidak akan saya bicarakan sekarang dulu. Itu yang harus ditanamkan di anak-anak itu. Ya, anak-anak. Kadang anak-anak itu istilahnya kalau SMP itu masih gaya-gayaan gitu ya. Kalau nggak ngupload ini gitu merasa belum gaya. Gitu. Terus bagaimana cara sekolah SMP 18 Malang menanggulangi anak-anak yang tidak bijak menggunakan HP-nya untuk menyebarkan kayak itu? Atau disita atau bagaimana? Cara menanggulanginya sebetulnya ya begini ya susah-susah gampang ya seperti itu ya. Karena memang setiap harinya anak-anak kan membawa HP ya. Bukan hanya di sekolah tapi di rumah saja. Yang penting ada keterlibatan, yang penting paling utama itu keterlibatan orang tua. Itu yang paling penting. Orang tua itu harus ikut mendidik anaknya menggunakan saling cross check. Intinya HP ini jangan dipegang anak terus. Baik. Orang tua kalau misalkan anak tidur, orang tua ya, anak tidur, dicek HP-nya, apa yang tadi dibuka, apa yang tadi di search, di screenshot atau direkam, dilihat percakapannya. Sebetulnya itu intinya harus dari orang tua terlebih dahulu. Kalau orang tuanya perhatian terhadap perkembangan anaknya di dalam penggunaan smartphone, saya yakin anak itu pasti bijak. Nah, sekolah yang paling berperan itu adalah salah satunya adalah yang paling sering biasanya ketemu dengan anak-anak itu ya Bapak Ibu guru, terutama wali kelas. Sering-sering mengingatkan, terus kemudian pembinaan pada waktu upacara itu penting. Pembinaan waktu upacara itu penting. Berhubung hari ini kan pandemi. Jadi pembinaan wali kelas dari sekarang sekolah itu masih kurang. Memang saya menyadari ya gimana lagi karena pandemi ya. Kalau dulu kan setiap hari Senin ada pembinaan. Intinya anak-anak itu walaupun tidak secara langsung menerapkan tapi sedikit demi sedikit pasti akan tahu. Oh, ini seperti loh, diingatkan terus ya, setiap hari Senin. Setiap harinya pasti diingatkan. Walaupun di dalam pembinaan itu sangat penting. Itu walaupun hal kecil seperti itu ya itu sangat penting sekali. Itu. Yang penting pengawasan orang tua itu paling penting. Pengawasan orang tua setiap pulang anaknya tidur gitu ya, HP-nya dicek sama orang tuanya. Percakapannya apa, terus apa yang dilakukan kan ada riwayat kan di YouTube, di YouTube, di browser itu kan ada riwayat apa yang tadi dibuka. Kalau orang tua sadar seperti itu, insya Allah anak itu pasti akan bijak dalam menggunakan media sosial. Tapi biasanya tetap kecolongan yang namanya anak ya, dengan temennya penasaran ya pasti seperti itu. Intinya gini loh. Jangan bijak dalam media sosial itu adalah kasarannya begini, jangan mengupload hal-hal yang tidak baik. Nah, itu yang nanti akan mengakibatkan
dirinya sendiri nanti yang akan tercemar nama baiknya, terutama dirinya sendiri. Konsekuensinya juga nanti akan tanggung dirinya sendiri dan terutama umumnya nanti untuk sekolah gitu. Ya gitu. Kalau bisa dijabarkan kan Pak ya, kan banyak juga kan konten-konten yang sebenarnya negatif juga untuk sebenarnya nggak cocok lah sama SMP, kayak kekerasan, teman-teman Pak ya, teman-teman, terus bukan mungkin sih, pacaran juga nggak boleh, terus konten-konten yang sara itu hati-hati rek, kayak sara ngecek temen-temen ireng ngono nih, ya jangan. Bully ya? Bully, apalagi bullying juga janganlah itu. Gimana kalau udah diupload di internet, menghapusnya juga susah. Karena jejak internet. Karena jejak media, terus itu ya juga ya bisa dihapus, tapi kan bisa kemungkinan udah diserap informasinya ke teman-teman yang lain kan. Bisa saja kalian upload 5 detik sama teman kalian udah dilihat, di screenshot kan juga bisa disebarin. Seperti itu sih kalau saya menambahkannya. Tapi kan tadi katanya Pak Imam, orang tua itu sangat penting untuk kebijakan penggunaan medsos. Nah, apakah sekolah itu sudah menghimbau para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya atau perencanaan? Ya, rencana memang kan ini pandemi, kita semua pasti dibatasi. Sekolah mau apa dibatasi, mau acara pembinaan dibatasi, mau pemanggilan orang tua pun dibatasi. Nanti insya Allah nanti pertengahan Maret gitu ya, pertengahan Maret nanti ada sosialisasi ke orang tua. Bagaimana cara anak itu memanfaatkan smartphone-nya. Jadi kita memang sulit untuk membendung ini, sulit karena kenapa? Ini sangat berkembangnya sangat pesat sekali. Sangat pesat, bahwa kemarin itu saya baca di media gitu ya, nanti manusia ini akan tergantikan oleh teknologi. Tergantikan oleh robot. Peran manusia ini akan tergantikan. Nah, kita mau menjauh tidak akan bisa. Tidak bisa. Pasti kita akan berdampingan dengan teknologi itu. Kalau kita menjauh ya kita tidak bisa apa-apa karena semua kan berhubungan dengan teknologi. Nah, bagaimana peran orang tua yang pertama? Peran orang tua itu membendung anaknya supaya bijak menggunakan teknologi dan penyempurnaannya nanti di sekolah. Begitu. Ya, kalau saya menambahkan ya, gimana ya cara menanggulangi? Ya, kadang gini pertama-tama saya tahu kalau anak-anak zaman sekarang itu pasti punya IG Pak ya, IG, TikTok pastilah. Nah, mohon dengan tontonan seperti itu, dia dinilai dari diri sendiri dulu. Oh, pantas gak sih aku buat konten yang lagi trending gitu. Masalahnya kan kalian itu kalau mungkin ada di beberapa di negara lain mungkin ya, media sosial itu bahkan dibatasi bisa didaftarkan umur 18 tahun ke atas. Untuk kalian kan masih belum cukup umur di Indonesianya. Kadang ya udahlah dibiarin. Nah, sebenarnya di samping peran orang tua juga ya kalian sendiri harus sadar gitu loh, bisa menilai sendiri konten-konten yang lagi tren-tren sekarang, mana yang baik mana yang buruk mana yang baik mana yang buruk. Pasti kalian sudah diajarkan kan, maksudnya sedikit menggunakan hati nurani sedikit lah gitu. Oh, kok konten ini kok kok mencela orang dengan gampangnya, kok bisa trending gitu. Harusnya dari hati nurani sendiri kan udah kerasa, oh ya ini harusnya ora pantes lah gitu. Makanya dibuat hiburan aja, cuma jangan ditiru jelek-jeleknya. Ya, apalagi sudah ditiru terus diimprovisasi juga tambah buruk. Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya, jadi begini, betul kata Pak Faisal tadi ya. Jadi buat konten tuh boleh sebetulnya ya. Buat konten boleh, malah kalau viral itu kan ya terkenal. Tapi kalau hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Nah, kemarin tuh ada begini. Kenapa kemarin kok wali kelas masuk kelas semua itu kan ya? Kok moro-moro mendadak wali kelas masuk semua. Nah, itu salah satu ada kasus yang ketemu, yang diungkap itu. Nah, yaitu penyalahgunaan itu media sosial itu. Jadi perbuatan yang tidak pantas, diupload di TikTok. Nah, otomatis itu kan menimbulkan nama instansi SM19 itu akan
akan tidak bagus lah tidak ya. bagus. Jadi konten-konten seperti itu yang sekarang itu biasanya anak-anak upload ya. Jadi contoh misalkan ya tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak pantas untuk dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan diupload di TikTok. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kemarin kan ya mohon maaf juga ya untuk Bapak Ibu karena mendadak, karena memang kita harus menghentikan, ada usaha sedikit untuk memberikan pembinaan untuk anak-anak bahwa sebetulnya jangan seperti itu gitulah ya. Jangan seperti itu, jadi supaya walaupun tidak menyeluruh bisa tertanam, tapi minimal ada usaha lah, ada usaha. Jadi untuk mengingatkan anak-anak bahwa itu memang tidak pantas untuk diupload. Jadi begitu. Tapi itu hari apa kemarin ya? Hari kalau nggak salah hari Kamis. Hari Kamis itu pokoknya panen kasus. Panen kasus. Panen kasus yang terjadi. Iya, ya itu lah. Kenapa kok hari ini itu. kita mengadakan seperti ini? Ya, Mas Faisal ya. Iya. Hari Kamis itu kasusnya itu konten-konten yang tidak baik banyak dari anak-anak itu banyak. Nah, sebelum itu ada lagi. Ini yang sudah terkenal di anak-anak, Happy Jamkos. Nah, pernah tahu kan? Iya. Pernah kan di kelasmu pernah bukan? Pernah. Coba Pak Imam tanya sekarang, Happy Jamkos itu apa anak-anak itu? Ya, Jamkos itu kan waktu dimana guru nggak bisa masuk ke kelas dan dikasih hanya tugas. Nah, anak-anak kan sebelum adanya pengumpulan HP kan HP-nya masih dipegang sendiri-sendiri. Nah, karena Jamkosnya itu bebas, tidak ada yang mengawasi, jadi anak-anak bebas mau ngapain. Nah, banyak anak-anak itu yang menggunakan waktunya untuk bermain ataupun ngobrol, dan karena ya itu tadi yang latah di tren TikTok, akhirnya semua ikut-ikutan direkam, di-share di TikTok. Nah gitu Pak. Ya, saya sebetulnya juga tidak tahu itu Happy Jamkos itu apa sih anak-anak itu. Ternyata Happy Jamkos itu anak-anak pada waktu jam kosong itu direkam. Nah, nggak tahu anak-anak itu kan masih akibatnya apa sih sebetulnya itu? Kan dilihat oleh orang banyak kan ya. Nah, itu nanti yang mengakibatkan ya itu tadi ya. Sekolah kita. Nah, jadi intinya anak-anak itu kalau sudah jadi murid SMP 18 otomatis kan menjadi keluarga besar SMP Negeri 18 Malang. Nah, coba sih Afasya misalnya kalau di rumah ada bapak, ada ibu, terus kemudian ada adik dan lain-lain, itu kan keluarga besar di rumah. Masing-masing orang yang ada di keluarga itu kan harus menjaga nama baik. Harus menjaga nama baik keluarganya. Harus santun di luar, terus selain santun harus berkelakuan baik. Nah, sama seperti di SMP 18 itu. Kita kan sebenarnya satu keluarga besar. Ada siswa, guru, staf, kepala sekolah, wali murid, itu ya. Itu keluarga besar semua. Ayolah kita terutama yang anak-anak ini, kita jaga nama baik keluarga SMP Negeri 18 Malang. Gitu. Kalau Bapak sendiri kan ya udah tahu lah itu trending Happy Jamkos. Makanya saya kemarin ketemu, waduh ini nggak terlalu banyak. Maksud saya takutnya nanti kalau pas direkam yang enggak Pak ya. Apalagi kan sekarang masih gencar-gencarnya Omikron ini Nah, takutnya nanti persepsi publik aja sih, kok di SMP 8 kok 18 kok seperti ini ya. Nah, akhirnya ya itu ya. Muncul solusi itu Pak Faisal, bahwa HP apabila tidak dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru harus dikumpulkan. Itu salah satu pencegahan aja, pencegahan yang ada di sekolahan. Itu upaya saja. Jadi ya upaya seperti itu tadi loh, kalau misalnya ada begitu anak-anak itu biar tidak latah gitu loh, tangannya itu biar tidak latah gitu loh. Iya memang gimana Pak ya, arek-arek remaja ya pasti ikut konten itu udah pasti. Cuma gimana belum bisa mengarahkan loh kontennya itu. Coba ya mungkin itu kan secara negatif, mungkin Happy Jamkosnya lebih bisa, kalau saya perspektifnya ya, mungkin bisa dibuatnya lebih baik lagi. Maksud saya pas Happy Jam Kosong mungkin anak-anak belajar dengan tenang sendiri. Maksud saya
isi kontennya itu yang apa ya, yang perlu Positif. diperhatikan. Kalau ikut tren-tren ya ya dipikir-pikir dulu aja. Tapi sekarang saya lihat di YouTube itu banyak loh. Kok YouTube sama apa TikTok. TikTok, ya. Konten-konten anak sekolah itu. Salah satunya begini. Saya kemarin lihat di TikTok itu konten anak-anak itu ngopi di kelas. Ada nggak? Di Iya, kelas ada. Ya, ngopi di kelas. Bawa kopi saset, Ya, Kalau terus saya- bawa air panas. bawa air panas Bawa sendiri air ngopi. panas. Sebetulnya enggak apa-apa sih, enggak Nggak apa-apa. apa-apa sih. Yang penting tidak pada waktu pelajaran. Nah, sebenarnya apa ya? Seperti apa ya? Yes, boleh ikut-ikutan tren, cuma mengemasnya itu loh, mengemasnya itu yang Jangan sampai perlu. merugikan sekolah. merugikan sekolah. Kalau tidak bisa diekspresikan lewat video itu, pakai captionnya itu yang segena. Caption. Oh ya ini mungkin kalau pas yang ngopi ini sambil menunggu jam pelajaran ini kan Ya, istirahat, bisa. istirahat. Pas istirahat. Cuma hati-hati aja gitu. Kalau dari saya. Memang saya menyadari bahwa anak-anak itu lebih cepat dalam literasi digital. Apa sih literasi digital? Literasi digital itu adalah kemampuan atau kecakapan anak-anak dalam menggunakan perangkat elektronik, terutama smartphone, komputer. Kemampuan anak lebih cepat daripada Bapak Ibu guru. Saya yakin itu. Saya sendiri aja lebih pintar anak-anak kok, misalkan dalam literasi digital. Nah, yang kurang anak-anak itu adalah bagaimana atau membijaki dalam literasi digital itu. Literasi digital yang baik itu yang bagaimana sih? Nah, begitu. Kalau masalah kemampuan, kalau disuruh apa gitu, anak-anak pasti lebih cepat. Ya, anak-anak itu pasti lebih cepat. Cepat, lebih pintar. Begitu. Nah, tugas Bapak Ibu guru apa? Mengarahkan, membimbing, mengarahkan, begitu. Tapi Pak, kalau misalnya kan Bapak Ibu guru sudah mengarahkan, tapi kan ada beberapa anak yang di rumahnya mungkin orang tuanya tinggal sama nenek, jadi agak lambat dan tidak tahu. Nah, itu gimana Pak? Lambat tidak tahu maksudnya gimana? Kayak kan orang tua Gaptek, tuh gaptek. Oh, jarang, anak seperti itu jarang. nggak maksudnya untuk orang tuanya. Oh, orang tuanya lah ya. Bapak ibunya itu loh. Nah, kalau nenek kan nggak berani kadang sama anaknya atau cucunya gitu ngecek HP-nya kan nggak tahu juga harus ngecek dari mana. Nah, itu apakah ada saran untuk orang tua di rumah untuk anak-anaknya? Ya untuk Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah, mohon bimbingannya anak-anak dalam bijak dalam menggunakan media sosial. Karena saat ini memang teknologi ini berkembang pesat. Kalau disalahgunakan nanti akan mengakibatkan kerugian terutama bagi anaknya sendiri, dan nanti anaknya itu tidak nyaman dalam belajar, pasti. Jadi mohon Bapak Ibu wali murid, jadi kasarannya kalau misalkan anaknya tidur, anak istirahat, dicek HP-nya. Apa yang tadi dibuka, apa yang tadi dichat atau WA-an sama siapa begitu. Kadang anak-anak kan WA-nya sama temannya kan juga yang kurang baik. Yang kurang baik. Apalagi kalau sudah punya pacar istilahnya ya. Pasti wis menjurus. Gitu. Jadi memang peran orang tua yang di rumah itu sangat besar sekali, sangat besar. Ya, kalau saya menyikapi dari pertanyaan tadi sebenarnya kan cari aja orang yang mungkin yang bisa dibuat saran kalau memang bapak atau ibu kurang gaptek nih. Paham. Coba tanya ke kakak mungkin atau kakak sepupu atau mungkin kakak-kakak tingkat yang di sini yang kamu anggap kok Mas Iki kok kayak bisa ada dibuat bertanya tentang literasi. Bahkan guru dan wali kelas kalian ya bisa sih sebenarnya kalau memang ada waktu luang, Pak ini ada tren seperti ini Pak, tanggapannya gimana Pak, ini baik apa enggak, seperti itu. Kalau dari saya mungkin cari aja orang-orang yang di sekitar kalian. Mungkin kalau bapak ibunya gaptek, mungkin cari di sekitar kalian yang sekiranya kalian anggap dianya tidak gaptek, terus paham itu, dia bijak lah, bisa memutuskan atau bisa menilai konten-konten yang sekarang itu dinilainya kurang baik untuk seumuran.
butuh review aja sih seperti itu. Bahkan di YouTube juga ada sih kayaknya, kayak Google apa ya, reaction tentang Happy Jam khusus pasti kan bakal dibahas juga di konten-konten di channel. Mungkin kalian apa ya, pelajari aja mungkin dari sudut pandang yang lain. Pokoknya jangan langsung meniru blog gitu, jangan, tapi ya dipilah-pilah dulu aja, seperti itu kalau dari saya. Iya. Ya seperti itu, saya setuju dengan Pak Faisal. Secanggih-canggihnya teknologi itu ya sepinter-pinternya anak dalam mengolah konten tidak akan bisa mengalahkan peran dari orang tua dan bapak ibu guru. Itu intinya. Iya. Jadi, tapi beberapa ada nggak sih Pak kasus yang sangat menurut Bapak sangat tidak baik dan sampai Bapak juga kaget tentang kasus itu apa? Banyak. Yang boleh nggak disampaikan di sini? Ya dibuat contoh aja Pak. Cuma ya, salah satunya tadi itu ya pacaran, laki-laki pacaran nih Gore. Terus kemudian dibuat konten. Kan kalau kalian niru konten-konten pacarnya di TikTok kan terlalu vulgar Pak ya. Kayak nggak pantas lah buat para anak. Saya lagi sekarang. Ya ini akibat dari pandemi sih anak-anak banyak cenderung menggunakan gadget ini. Jadi ada grup yang isinya sebetulnya tidak pantas untuk anak-anak seusia SMP. Ada grupnya sendiri. Nah, saya pernah ya ngobrol dengan teman saya gitu ya. Ya memang ada grup di situ di-share video-video yang tidak pantas. Nah, jadi untuk masuk grup itu bayar. Untuk masuk grup itu bayar, transfer atau apa begitu. Berapa video gitu dihargai misalkan 30.000 atau apa begitu. Nah, ini yang sekarang menjamur di anak-anak ya seperti ini juga ini. Di grup-grup terutama di platform WA juga ada, terus kemudian Telegram lebih banyak. Jadi ada harganya dan harganya pun itu kalau menurut saya ya murah. Kalau anak-anak terjangkau di anak-anak itu terjangkau. Jadi banyak ngikutin. Yang ikut. Kemarin saya lihat itu ya ada anak-anak seperti waduh anak-anak kok grupnya sudah begini sampai kaget. Saya Bu Khalifa itu kaget. Waduh lah kok kayak gini anak-anak. Makanya itu ya gimana lagi ya. Perkembangan sudah pesat. Kalau orang tua juga harus tidak berperan ya anak-anak nanti ya akan istilahnya keblowok itu apa sih? Melencong. Terlanjur jatuh di kubangan. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya gampangnya gini pilihlah teman-teman ya sing sekiranya genah gitu loh. Jangan kalau udah tahu salah dia terus kamu malah ikutan, itu jangan mendingan yus biarin aja. Kalau emang dia kadung kedelinges ya segera minta saran lah ke Pak Imam mungkin. Lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan. Pokoknya kalau milih temen itu hati-hati gitu aja. Lingkungan, kalian kan iya. Pasti kalau anak-anak segini kan pasti milih teman ya pokok temen cocok pokoknya ini ayo melo ini ya jangan gitu loh dipilah-pilah. Kalau mungkin temen yang ini membawa dampak yang buruk ya jangan diikuti, ya jaga jarak juga bisa sih. Kalau sampai kenemenan ya mungkin bisa lah bukan dilaporkan dikasih saran dulu, terus kalau memang wendeng bisa laporkannya nggak apa-apa maksudnya kan dia kan ini konteksnya teman sebangku ya, teman-teman sekolah ya. Kalau teman-teman yang di lingkungan yang lain kan kalian masih bisa tuh jaga jarak kan karena nggak selalu ketemu juga seperti itu kalau dari saya sendiri. Tapi kan lingkungan sekolah itu kan setiap kelas kan nggak semuanya kenal Pak. Nah, dalam satu kelas itu terkadang ada yang namanya geng-gengan. Nah, geng-gengan ini kadang membuat konten. Nah, pasti ada satu anak itu yang mungkin nggak terlalu bisa bersosialisasi dan ingin berteman dengan teman-teman yang geng-gengan ini dan akhirnya buat konten-konten yang nggak baik itu. Nah,
apakah sekolah nggak mau ngasih beberapa pembinaan untuk para murid-murid untuk saling bersosialisasi atau apa gitu, untuk menanggulangi lingkungan yang tidak baik di kelas-kelas? Sebetulnya ya peran paling utama ya tadi ya, wali kelas, bapak ibu guru itu memang harus berperan, terutama di masa ini, karena kan lama nggak sekolah terus kemudian sekolah, ya pasti akan hasilnya ya yang kamu ketahui tadi ya saat ini bagaimana kondisi kelas itu. Tapi insya Allah kalau kita masuk PTM 100% ya, tidak ada pembatasan lagi, insya Allah akan ke depan itu pasti bapak ibu guru pasti berikhtiar untuk membimbing anak-anak, terutama wali kelas. Jadi jangan ada yang namanya bullying. Ayo, satu kelas itu keluarga. Ya jangan ada yang dikucilkan begitu. Terus kemudian insya Allah lambat laut ini pasti SMP 18 seperti dulu lagi. Maksudnya anaknya juga tertib, ya, anaknya tertib. Terus kemudian teratur. Nah itu karena sekarang kan memang saya menyadari sendiri, lama libur, ya. Terus kemudian masuk. Nah ini ya kita dari SMP 18 Bapak Ibu guru semua stakeholder intinya membangun awal lagi. Bagaimana menata siswa lagi untuk menjadi siswa yang disiplin dan nanti bisa sukses gitu. Ya hampir sama sih, cuma kalau menanggapi yang temen yang enggak yang kayak dibully ya, dibully pelan-pelan. Mungkin kalian ya dirangkul lah gitu loh, jangan. Ada yang dibully gak di kelasmu? Ada nggak? Kalau di kelas saya alhamdulillah nggak ada. Tapi beberapa teman kan ada yang curhat. Gitu. Nah, dibulinya kenapa? Ya mungkin karena nggak sering sosialisasi dan kan sebelumnya dari. Kalau ya lebih ke introvert sama ekstrovert nggak sih? Ya kadang kan siswa-siswa kan nggak kayak bumi semua kan ya. Kadang ono sing arep meneng to, itu mungkin kurang dirangkul aja. Pengen akhirnya salah. Pasti akan menemukan dunianya itu anak-anak seperti itu, pasti akan. Tidak akan selamanya anak itu kok diem aja. Pasti nanti lambat laut nanti enggak tahu di SMA atau di lingkungan kerja pasti akan menemukan apa ngono ya. Apa Mas Faisal? Lingkungannya bukan caranya mungkin. Cara mengekspresikannya, cara mengekspresikannya. Mungkin cuma anak itu pasti dia. Iya, mungkin karena peralihan aja sih, karena yang jelas pertemanan SD, SMP, SMA, kuliah bahkan kerja itu kan beda-beda. Pasti ada fase-fasenya. Enggak setiap SD itu ekstrovert mungkin langsung di SMP-nya langsung menengkan, enggak. Pasti ada perubahan itu. Dia itu cuma butuh waktu aja kok. Dari perubahan dari sebelum daring sampai ke PTM 100%. Seperti itu. Sudah Pak Imam, terima kasih. Dan Pak Faisal juga terima kasih. Sama-sama. Jadi teman-teman yang seperti katanya Pak Imam dan Pak Faisal, kita harus lebih bijaksana lagi dengan medsos kita. Dan ya sudah, terima kasih Pak Imam dan Pak Faisal. Kita tutup acara kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton acara Bincang Santai kita kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan dadah.